Halo semuanya, balik lagi sama Gogi. Jadi yang barusan kalian lihat adalah video before dan after setelah gue ngewarnain footage dari Runcam Tam Pro di DaVinci Resolve. Yes, software yang gue pakai adalah DaVinci Resolve. Jadi di sini gue akan kasih tutorial sederhana atau basic karena gue juga baru banget belajar DaVinci Resolve karena enak aja gitu warnanya. Oke, langsung aja gue akan ngejelasin dulu untuk DaVinci Resolve ini. By the way, DaVinci Resolve ini software gratis ya buat Windows ataupun Mac. Nah, di sebelah ini di kiri atas ini adalah media pool, tempat kalian semua naruh footage kalian yang mau di apa-apain, mau diedit. Terus timelinenya juga ada di sini. Nah, tadi timeline yang gue pakai itu ada di timeline 1 ya. Nih, tadi before after. Oke, gue udah bikin timeline 1 copy yang masih basic, yang belum diapa-apain. Jadi bisa jadi contoh atau bisa jadi inilah buat tutorial ini. Oke, langsung aja. Jadi ketika kalian udah punya timeline, drag aja video yang mau diedit ke dalam si timeline ini ya. Kita bisa langsung ke bagian, nah ini di bagian bawah ini, paling bawah itu ada timeline, ada buat cut, ada buat media juga sama kayak yang di atas, cuman di sini gue akan pakai timeline dan color. Nah di bagian color inilah yang kita akan ngasih warna ya untuk si footage dari Runcam Tam Pro ini. Nah di kanan atas ini bisa kalian lihat itu ada apa ya, semacam layer ya. Kalau di Photoshop ataupun di Premiere Pro itu bisa disebut layer. Ini layer utama atau layer master, nggak akan kita apa-apain. Kita klik kanan add serial, atau kalau di Mac itu option S shortcutnya ya. Nah ini gue akan bikin 4 layer baru lainnya, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Oke, layer 2 kita akan namain sebagai expo ya. Dan yang 3 kita akan namain WB atau white balance. Yang keempat kita akan namain CST atau kelima kita namain LUT. Nah, kenapa kita pisah-pisahin layernya? Supaya gampang. Jadi layer exposure sendiri, layer white balance sendiri, biar nggak bingung. Ini yang gua biasa pakai di workflow gua. Jadi memudahkan lah. Kalau teman-teman silahkan mau dibebaskan, cuman menurut gue ini cara paling simple ya. Nah, untuk kita ke ini dulu, file project setting. Gue lupa. Di project setting ini color management itu color science-nya DaVinci YRGB, timeline color space-nya DaVinci Intermediate, output color space-nya Rec 709 Gamma 2.4. Kalau teman-teman ada yang lebih paham soal ini, boleh dong tolong ditulis di kolom komentar, bener nggak sih timeline color space atau output color space yang gue pakai? Karena ini gue coba-coba sendiri, dan menurut gue ini yang lumayan enak dibandingkan output color space yang lain dan timeline color space yang lain. Oke ya, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke layer 4 ini ya. Lah kok ini putus sih, ini putus. Nah, kita ke CST ini, masuk ke efek, terus ada color space transform atau CST, kita masukin ke sini. Nah, input color space sama input gamma ini kalau gue akan biarkan use timeline aja. Output color space-nya juga gue pakai use timeline, tapi output gamma yang akan gue ganti jadi Cineon. Kita cari Cineon Film Lock. Nah, tuh berubah kan, jadi kayak lebih flat lagi dari yang sebelumnya. Kenapa kita pakai ini? Karena Cineon Film Lock itu adalah base yang dipakai oleh LUT yang akan gue pakai di DaVinci Resolve ini. Jadi LUT-nya ini ada di sini di bagian LUT ya. Terus Film Lock gue akan pakai ini base-nya
kalau gua baca-baca itu adalah Cineon Film Lock. Cineon Film Lock. Ya, oke, kita tutup efeknya. Nah, sekarang kita pindah ke 6. 6 ini 6 ke 5 ini LUT. Nah, kita masukin, kalau gua sukanya Kodak 2383 D60. Ini ada D55 sama D65, itu yang satu lebih ke warm, yang satu lebih dingin, lebih ke biru ya. Jadi kita akan pakai yang di tengah-tengah. Tada. Kenapa jadi bright banget? Nah, kita setting lagi di exposure-nya nanti. Kita klik exposure, terus kita mainin di gain sama gamma. Kita coba turunin dulu gainnya ya, biar nggak terlalu silau ya. Kita turunin. Oke, kita turunin lagi sebentar. Nah, kita juga bisa main kontrasnya, mungkin bisa naik ininya biar nggak terlalu gelap. Nah, oke, kita bisa juga geser-geser ini ya timelinenya biar kelihatan gitu scene lain juga udah cukup apa belum. Kadang mungkin ada yang terlalu gelap. Nah, kayak gini kita masih agak terlalu gelap, misalnya kita bisa naikin lagi sedikit. Ini kita naikin lagi sedikit. Oke. Ya, tuh. Nah, udah sebenarnya sesimpel itu. Kalau ini menurut gue udah lumayan ya. Tinggal kalian adjust lagi aja dikit. Ada yang kurang terang mungkin karena tiap scene ini beda-beda ya. Coba kita ini udah terang di sini. Oh, ini jadi terang banget nih. Jadi kita kurangin lagi dikit. Oke, terus kita maju lagi. Ini udah cukupan terang ya. Nah, setelah dirasa cukup, kalau misalkan kalian juga mau main curve di sini, bisa pilih curve juga di sini ya. Misalkan mau naikin dikit terang, turunin dikit, terus ini kita naik dikit. Nah, kayak gini boleh. Jadi bebas ya, balik lagi karena kalau warna itu bener-bener selera mata masing-masing. Dan bisa juga si scope sini jadi jadi acuan gitu ya. Kalau ini kan birunya agak kurang nih. Nah, kalian bisa tuh tambahin, misalkan birunya mau naikin dikit, mau agak biru sedikit. Nah, tinggal ditarik ke arah biru titiknya. Ya kayak gitu caranya kalau misalkan mau kebiruin dikit atau ke kuningin dikit. Nah, ini tinggal ditarik aja si wheelnya nih, color wheelnya ke arah mana gitu ya yang kalian suka. Setelah itu finalnya, kalau misalkan teman-teman udah suka sama hasil warna kalian, itu tinggal masuk ke yang paling bawah ini ada gambar roket ya. Terus tinggal dinamain misalkan Taman Puring. Lalu kalau ke bawah nih terserah kalian mau tetap 4K atau mau turunin ke Full HD, bisa ya. Lalu tinggal add to render queue. Nanti akan masuk ke sebelah sini. Tinggal di render aja. Gitu, simple lah. Pokoknya kalau kalian yang mau coba-coba DaVinci Resolve ini cukup enteng juga ya, nggak terlalu berat. Asal kalian tahu setting-setting yang harus dipakai. Oke, kayaknya segitu dulu ya. Mau minta tolong buat teman-teman yang emang lebih paham DaVinci atau ngewarnain, mohon dikoreksi kalau gue ada kesalahan dalam kasih tutorial. Atau kalau misalnya ada yang mau nambahin silahkan. Kalau ada yang mau punya pertanyaan lebih lanjut juga silahkan di kolom komentar ya. Nanti gue akan sebisa mungkin bantu jawab. Dan di video berikutnya gue mungkin akan pakai tutorial mewarnai di VN mungkin, atau di CapCut. Jadi tungguin aja ya videonya. Sekian dulu dari gue. Kalau kalian suka sama video ini tolong di like. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, di dislike. Jangan lupa subscribe. Dan seperti biasa, always be grateful for what you have. Gue Ogi. Ciao.